demokrasi yang sesungguhnya. Tapi begitu udah kepilih, kita nggak ngapa-ngapain juga. Gitu. Ini yang jadi persoalan. Kita juga kemudian begitu selesai kepilih, ini yang kepilih nih beneran pilihan gue apa enggak? Gus Durian itu harusnya ada di posisi selalu menjadi oposan yang baik untuk ngecek bahwa apakah kebijakannya itu selalu sesuai apa enggak. Ini problem hari ini kan kemudian demokrasinya tadi gitu ya, yang lewat pemilu itu lewat partai politik. Kita fokusnya di partai politiknya terus, kita memilih itu lewat emosi, dan itu yang dikapitalisasi sama partai politik itu kan hari ini itu yang jadi persoalan. Yang dikulik itu selalu emosi kita lewat persoalan identitas lah, apa segala macam. Nah ini yang jadi, nah begitu ya udah kita kemudian fokusnya di situ aja. Tapi kita nggak mau jadi oposan yang baik gitu. Mau itu pilihan kita kek bukan pilihan kita, kita tuh wajib sebagai Gus Durian itu memantau terus ini kebijakannya oke apa enggak. Kalau kebijakannya nggak oke, kita harus turun. Fokusnya bukan siapa yang membuat kebijakannya, tapi apa efek kebijakan tersebut terhadap masyarakat. Gitu. Itu yang paling penting. Dulu kemarin saya sempat ditanyain, Mbak Inaya kenapa sih kok nggak nyalek aja, kenapa nggak jadi ikutan partai politik? Kemarin kebetulan saya lagi di acara NU terus ditanya gitu. Saya sok banget, saya jawab gini, karena itu acara NU, saya jawabnya karena saya kembali ke Hito. Sotoy. Tapi poin saya gini, kenapa saya jawab gitu? Kenapa dulu sejarahnya Gus Dur misalnya kemudian memunculkan kembali ke Hitoh itu sebagai NU? Karena sebelumnya NU itu benar-benar di apa ya, habis-habisan dipakai sebagai alat politik oleh penguasa-penguasa atau yang ingin berkuasa. Nah itu yang kemudian perlu di-cut. Maka yang dilakukan oleh Gus Dur adalah Gus Dur kembali bilang enggak, NU balik lagi jadi organisasi masyarakat, balik lagi fokus di masyarakat. Berarti sama sekali nggak boleh politik, bukan itu. Tapi politiknya adalah politik kemasyarakatan. Artinya apa? Dia tidak fokus pada partai politik tertentu, tapi fokus pada kebijakan yang diberikan kepada masyarakat. Dan itu yang kemudian diomongin kan oleh ketum yang sekarang. Makanya beliau bilang gitu, kita ini NU sekarang enggak di satu partai aja gitu. Kita enggak akan politik gitu kan? Ya, enggak politis. Itu sebabnya ya kan? Kemarin ketua panitia 1 abadnya menteri ya. Gitu. Nah, itu jadi penyakitnya menahun. Jadi kalau gini, wong yang mau maju ya, mau maju jadi presiden aja, mereka persiapannya bertahun-tahun loh. 5 tahun sebelumnya mereka udah persiapan. Bahkan ada yang ya karena dia selalu jadi calon cawapres gitu atau calon capres terus-terusan, dia tuh persiapannya udah berapa belas tahun tuh, udah berapa puluh tahun tuh, ya kan, gitu. Anda selama jadi ketua umum PKB salah, aduh, kok kesebut, itu persiapan terus tuh jadi calon cawapres, gitu kan. Nah itu kan, ya masa kita nggak kemudian melakukan sesuatu, maka PR kita itu bukan musingin. Kalau tadi Pak Idam suka bilang contohnya kita ini kan anak-anak Gus Durian itu cogito ergo sum itu tadi ya, I think therefore I am. Bukan Pak, kalau anak-anak Gus Durian itu ciri khasnya adalah I overthinking therefore I am. Itu jadi kita ini PR-nya itu bukan siapa, kita bukan jangan ribut mikirin siapa yang perlu dipilih, tapi setelah itu mau ngapain, mau gimana, gitu.
hari ini ya istilahnya darurat ya. Ya udah, yang ada kopi sama teh. Tapi setelah itu masa kita mau gitu-gitu terus? Ini yang selalu harus jadi pembicaraan. Dan ini yang sekarang sudah mulai di pembicaraan yang sudah mulai banyak dimunculkan. Ini kayaknya pemilu kalau gini-gini, coblosannya begini-begini terus, kayaknya nggak oke deh. Ini yang tadi saya bilang itu, survei tadi itu, memantik pertanyaan, apakah perlu nih, kayaknya ada bentuk lain yang perlu dilakukan. Soalnya buktinya 92% loh warga dunia mengatakan nggak suka dengan hasilnya, dengan hasil pemilu. Padahal kan calon mereka bukan Anies atau Prabowo atau Ganjar gitu, kan gitu. Tapi kan tetap nggak suka. Jadi ini ada yang salah. Dan yang ini sebenarnya ketika kita bilang ini demokratik fatik gitu ya, demokrasi fatik, ini yang persoalan sebenarnya bukan demokrasinya. Persoalannya adalah sistemnya tadi itu, sistem pemilihannya. Jadi mungkin itu yang perlu jadi wacana kita. Ayo setelah ini mau ngapain? Itu yang jadi penting. Mbak Dina, sekali lagi mungkin ini kondisi darurat, jadi kita cuma bisa ngomongnya itu. Tapi kalau Mbak Dina, saya tahu ini agak sedikit istilahnya tuh klise, tapi berkaca dari Gus Dur dari kemarin ketika orang bertanya, terus gimana? Nggak ada pilihannya, nggak ada ininya, nggak ada anunya. Yang saya selalu pelajari dari Gus Dur itu adalah contoh paling besar yang dilakukan oleh Gus Dur adalah if you cannot find one, then be one. Itu aja. Kalau kita nggak bisa nemu satu orang, kita yang jadi orang itu. Itu aja dari saya. Terima kasih Mbak Ina ya.